Assalamualaikum teman-teman dunia digital. Pernahkah teman-teman melihat postingan seperti ini di Instagram? Jadi ini adalah postingan yang disebut microblog atau karusel. Kalau digeser, nah ini berisi materi-materi yang judulnya tertulis di cover ya, yang paling depan. Nah, postingan seperti ini yang berbentuk karusel atau microblog ini selain untuk menyebarkan informasi, berguna juga untuk teman-teman yang berprofesi sebagai profesional, misalkan dokter gigi. Jadi teman-teman bisa mensosialisasikan cara menggosok gigi yang benar misalkan. Jadi bagian depan ini judulnya, kemudian ke dalam teman-teman bisa mulai dari jenis-jenis gigi, kemudian untuk halaman berikutnya bagaimana cara menggosok gigi yang benar, seperti itu ya. Nah, seandainya teman-teman berprofesi sebagai pedagang online juga bisa memanfaatkan microblog ini untuk membuat promosi ya. Tapi yang jelas kalau bentuknya microblog seperti ini, yang cocok adalah gaya penjualan yang soft selling, bukan hard selling. Jadi dengan gaya penjualan soft selling, teman-teman itu di sini tidak akan secara langsung menyuruh atau memaksa seseorang untuk membeli. Tapi teman-teman bisa memberikan informasi tentang bahan-bahan pembuat untuk produk yang teman-teman jual atau benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika membeli barang yang teman-teman jual. Jadi contohnya, misalkan teman-teman menjual helm anti pecah gitu ya. Jadi ini bagian depan ini judulnya, kemudian ke dalam bisa dijelaskan bahwa kepala adalah aset kita yang harus dijaga. Oleh karena itu, ketika berkendara, teman-teman wajib menggunakan helm. Kemudian halaman berikutnya bisa dijelaskan material pembuat dari helm itu apa saja. Jadi kelebihan bahan pembuat helm itu apa saja yang nanti bisa menjadi pandangan customer agar bisa tertarik untuk membeli produk teman-teman. Nah, teman-teman kalau ingin membuat microblog seperti ini, teman-teman bisa menggunakan PowerPoint ya. Jadi caranya tidak terlalu susah. Sekarang kita langsung aja buka PowerPoint-nya. Nah, ini untuk kotak ini, title dan subtitle ini kita hapus dulu. Jadi kita blok, kemudian tekan tombol delete di keyboard. Nah, sekarang untuk kanvasnya kita sesuaikan. Biasanya kalau di Instagram itu untuk microblog bisa perbandingan 1:1 atau 5:4. Nah, ini saya akan mencoba membuat yang 5:4 ya. Di sini kita masuk ke menu desain. Kemudian ke kanan ini ada slide size, kita pilih yang custom slide size. Jadi di sini kita set untuk lebarnya itu 40 cm. Kemudian tingginya 50 cm. Setelah itu klik OK. Pilih maximize. Nah, sekarang kanvasnya sudah berubah ya, sesuai dengan yang diinginkan. Setelah ukurannya seperti ini, teman-teman bisa memilih mau mewarnai backgroundnya atau dibiarkan putih seperti ini. Kalau teman-teman ingin mewarnai, klik kanan, pilih format background, kemudian pilih untuk yang ini solid fill ya. Biasanya microblog itu backgroundnya nggak aneh-aneh, jadi warna biasa aja, warna polos. Dipilih color. Nah, teman-teman bisa pilih warna yang teman-teman inginkan. Kalau misalkan teman-teman suka warna yang soft, ini bisa pakai warna-warna pastel yang di atas ini ya. Kita pilih ini salah satu, yang blue accent ini ya. Kemudian teman-teman bisa menyisipkan nama akun di sebelah atas, kemudian di sini nanti di sebelah kanan pojok kanan atas diberi bulan dan tahun.
kita membuat nama akunnya dulu ya, diisi dulu nama akunnya. Pilih text box ini, kemudian klik di sini, masukkan nama akunnya. Ini terlalu kecil ya, besarkan dulu. Teman-teman tinggal pilih ini aja, yang huruf A besar, ini diklik aja, nanti ukurannya akan membesar. Nah, seperti ini. Kita tarik. Kemudian untuk pemilihan fontnya, teman-teman bisa memilih dari banyak font yang ini yang ada di komputer atau laptop teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin font yang unik-unik, teman-teman bisa download ya, download dari DaFont atau Google Font. Ini coba saya pakai yang Banscript semi bold. Nah, seperti ini. Kemudian kesan untuk bulan dan tahunnya, ini kita klik di sini di kotak ini ya, di tepi kotak. Diklik, kemudian bukan diklik, kita tempatkan cursor di tepi kotak ini, kemudian kita tekan Ctrl dan huruf D bersamaan. Nah, ini langsung menduplikat ya. Kita tarik ke kanan supaya ini tidak melenceng dari yang tulisan awalnya. Kita tekan Shift di tombol di keyboard, kemudian kita drag atau tarik ke kanan. Nah, jadi ini letaknya sejajar ya, sejajar dengan tulisan yang pertama. Nah, ini kita ganti dengan bulan dan tahun. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi nomor halaman ya, karena microblog itu kan terdiri dari beberapa gambar. Jadi tinggal digeser-geser, nanti terlihat halaman 1, halaman 2 seperti itu ya. Caranya kita klik salah satu di antara nama akun atau di tanggal ini. Kita klik, kemudian klik di tepi, garis tepi ini. Kemudian teman-teman tekan di keyboard Ctrl dan D bersamaan. Nah, ini setelah terduplikat, kita tarik ke bawah. Tekan di sini, di salah satu huruf ya, terserah. Setelah itu, teman-teman tekan Ctrl A. Setelah Ctrl A, teman-teman langsung masukkan nomor halamannya. Jadi karena ini halaman judul, kita tulis 01. Kemudian kita paskan ya sesuai posisi yang teman-teman inginkan, tengah atau di pinggir. Setelah itu kita membuat judulnya. Caranya insert text box, atau teman-teman bisa menggunakan cara tadi ya. Jadi untuk di copy dari tulisan yang sudah ada, di copy, kemudian tulisannya dibesarkan, dan untuk fontnya disesuaikan. Ini saya pakai yang text box ya. Setelah klik text box, kita klik di kanvas, kemudian beri judul. Misalkan ini saya beri judul sedekah tanpa harta. Klik di di garis luar ini, kemudian klik tulisan A yang besar ini berkali-kali sampai didapatkan size yang diinginkan ya. Untuk fontnya, biasanya kalau judul itu yang bagus menggunakan font bebas. Jadi ini kita pakai bebas. Kalau dirasa kurang besar, kita besarkan lagi di sini. Nah, kita atur posisinya. Nah, untuk jarak antara baris satu dan baris lainnya ini, kalau misalkan terlihat terlalu renggang, ini bisa disesuaikan. Kita klik dulu di sini, di dalam, kemudian pilih yang ini, line spacing. Diklik, kemudian pilih yang paling bawah, line spacing options. Untuk yang line spacing ini, single diganti menjadi multiple. Kemudian angka 3 diganti 0,8. Setelah itu klik OK.
Jadi ini tadi karena saya klik di sini saja, yang berubah jaraknya sini saja ya. Jadi yang ini belum. Jadi tadi lebih baik tadi di Ctrl A ya. Ctrl A. Nah, baru kita set line spacingnya. Sekali lagi. Line spacing pilih yang multiple. Angka 3 diganti 0,8. Oke. Nah, jadi ini lebih merapat ya jaraknya antara baris ke-1, ke-2, dan ke-3. Ini kalau teman-teman merasa kurang besar, bisa dibesarkan lagi, caranya seperti tadi. Jadi klik di garis tepinya, kemudian tekan huruf A yang besar ini. Nah, kira-kira segini ya. Kemudian untuk warna hurufnya, kalau hitam ini sudah biasa ya, jadi kita cari warna yang cocok dengan backgroundnya. Coba kita pilih semuanya ya. Jadi ini di Ctrl A ya, jadi semua terseleksi ya. Ctrl A, kemudian kita ke sini, ini warna untuk huruf, kita klik cari yang sesuai. Nah, ini bagus ya, ini blue accent 1 darker 25%, pakai ini. Nah, setelah diklik warnanya sudah berubah ya. Nah, untuk semakin menekankan tentang materinya, materi judulnya ini, Sedekah Tanpa Harta, ini yang bagus kita masukkan gambar ya, jadi lebih menarik juga untuk para pembaca. Cara memasukkan gambar, pilih menu Insert, Pictures, This Device. Nah, ini teman-teman, jadi sobat microblog lebih baik disiapkan dulu ya bahan-bahannya, baik dalam pemakaian kata maupun gambar-gambar yang akan diimport ke dalam PowerPoint. Nah, ini saya pakai yang ini. Ini bisa dibesarkan. Di cara membesarkan gambar itu cukup teman-teman letakkan cursor di pojok ya, di titik pojok itu, kemudian di drag mouse-nya. Nah, seperti ini. Jadi halaman 1 sudah selesai. Sekarang kita buat halaman 2. Caranya supaya settingannya tetap seperti ini, baik untuk font maupun background dan warna tulisan. Teman-teman pilih ke sini, ke slide pertama ini, kemudian klik kanan, pilih duplicate slide. Nah, ini jadi di halaman kedua sudah sama dengan halaman 1. Nah, sekarang kita hilangkannya, klik di gambar, kemudian tekan tombol delete di keyboard. Kemudian untuk halaman, nomor halaman diganti ya, dari 01 jadi 02. Kemudian untuk materi yang mau dimasukkan di sini, teman-teman tinggal mengetikkan saja. Jadi bisa hanya satu kalimat atau mungkin satu kalimat, kayak kalau misalkan belajar bahasa Indonesia itu ada gagasan pokok sama gagasan pendukung ya. Jadi ada gagasan pendukung, kemudian dijelaskan nanti ada gagasan pokok dan dijelaskan dengan gagasan pendukung di bawahnya menjadi keterangannya ya. Jadi ini contohnya sedekah tanpa harta itu apa sih? Salah satunya sedekah tenaga ya. Tenaga. Ini yang bawah dihapus saja, di blok kemudian tekan delete. Sedekah tenaga. Kemudian kita akan memberikan keterangan sedekah tenaga itu apa sih? Oleh karena itu ini sebaiknya kita buat sebagai rule. Kemudian untuk letaknya biar bagus, ini kita klik di tepi ya, kemudian pilih ini center. Jadi nah, dia ke tengah ya, tulisannya di tengah semua, rata tengah. Setelah itu untuk keterangannya atau gagasan pendukung, kita bisa ketik dengan cara tulisannya sebelumnya ini kita duplikat dulu, Ctrl D, kita tarik ke bawah. Kemudian untuk fontnya kita ganti pakai Montserrat.
Montserrat yang medium ya, Montserrat medium. Kemudian ini kan tadi semua, jadi ini kita ganti aja menjadi sentence case. Jadi di sini huruf depannya saja yang besar, tapi ini kita sesuaikan nanti ya, sesuai dengan kalimat yang akan dipakai. Ukurannya dikecilkan ya, jadi kalau tadi membesarkan pakai A yang besar, kalau mengecilkan pakai A yang kecil. Kita atur jaraknya. Nah, kalimat sedekah tenaga ini kita ganti dengan kalimat yang menerangkan tentang macam-macamnya sedekah tenaga ya. Jadi apa saja, misalkan gotong royong atau kerja bakti. Maaf, ini saya kecilkan dulu ya, terlalu besar. Gotong royong memperbaiki jalan, kemudian membangun jembatan, dan lain-lain. Saya kecilkan lagi ya, ini terlalu penuh. Mungkin ini ya cukup seperti ini. Nah, sekarang untuk memperkuat sedekah tenaga ini, materi sedekah tenaga, kita masukkan gambar yang menunjukkan orang bekerja ya. Oh iya, sebelumnya untuk bagian sini, gagasan pendukung ini kita sesuaikan dulu untuk line spacingnya. Kita pilih ini line spacing options, kemudian yang line spacingnya multiple, kemudian ini angkanya kita ganti angka 1. Oke, nah jadi lebih bagus ya terlihatnya. Sekarang waktunya memasukkan gambar orang bekerja. Kita masukkan gambarnya melalui menu insert, pictures, this device. Kemudian ini saya masukkan gambar orang. Ini kalau misalkan teman-teman punya gambar yang lebih cocok, misalkan terlihat bekerja bersama-sama, itu akan lebih bagus ya. Ini saya seadanya aja karena hanya untuk contoh. Nah, setelah ini dimasukkan gambarnya, kita bisa beri efek ya. Jadi misalkan ini kan cuman biasa, persegi 4 biasa. Kita bisa beri efek, klik di gambar, pilih crop, kemudian crop to shape. Jadi ini untuk tepinya kita ganti ya, dari tadi yang persegi biasa menjadi persegi yang tumpul ya, rounded corners. Klik. Nah, jadi ini sudah seperti ini ya, pojok-pojoknya nggak lagi tajam tapi tumpul. Kemudian bisa kita kasih efek lagi. Nah, yang ini ya, jadi pinggirnya jadi, maaf di sini soft ya, jadi pinggir-pinggirnya itu blur. Kita cari aja. Nah, seperti ini ya, pilih yang seperti ini. Jadi gambarnya tidak terlalu mainstream, cuma biasa gitu ya, tapi ada efek. Untuk halaman selanjutnya bisa teman-teman sesuaikan ya, sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Ini contohnya kalau punya saya, ini yang sudah saya post di Instagram saya seperti ini. Jadi ini ada 9 halaman, judul, kemudian isinya ada 8. Nah, seperti ini ya. Maaf, isinya ada 7. Kemudian yang paling terakhir ini bisa diisi dengan kata-kata bijak atau kata motivasi seperti itu ya. Jadi setelah tadi kita beberapa halaman
menjelaskan tentang macam-macamnya sedekah. Kemudian yang halaman terakhirnya bisa diisi dengan kata motivasi atau kata bijak seperti ini. Jadi yang kalimat terakhirnya, hakikat memberi adalah menerima, jangan lupa sedekah. Ini tulis nama kita, kemudian bisa ditambah dengan ajakan untuk like, follow, share, and save. Kemudian untuk cara mengubah gambar seperti ini nanti akan saya jelaskan di tutorial yang berikutnya. Nah, kembali ke PowerPoint yang tadi telah saya ajarkan untuk cara membuatnya. Ini kan dalam bentuk slide ya, PowerPoint. Terus kemudian teman-teman bertanya, terus bagaimana caranya ini untuk nge-post di Instagram? Ini kan bukan gambar, ini PowerPoint. Nah, caranya teman-teman masuk ke menu file, kemudian teman-teman pilih save as, pilih folder yang diinginkan, misalkan di sini bahan microblog. Kemudian teman-teman bikin judulnya ya, terserah, misalkan latihan microblog. Nah, jangan langsung di enter ya, ini save as type-nya kita pilih yang PNG ya, kita pilih kemudian save. Nanti ada pertanyaan seperti ini, ingin diekspor menjadi PNG ya semua, jadi kita pilih yang all slides. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah ada notifikasi ya bahwa semua slide sudah berubah menjadi PNG. Tekan OK. Kita cek ya di folder yang tadi tempat kita menyimpan. Foldernya tadi namanya ini bahan blog. Kemudian tadi kita kan menyimpannya dengan nama microblog. Jadi sini tersimpan dalam bentuk folder ya. Coba kita double klik. Nah, jadi di sini sudah terdapat 2 gambar. Ini judulnya memang slide, tapi ini gambar ya. Nah, ini kalau diarahkan ke sini kursornya ada tulisan PNG file. Nah, gambar ini bisa teman-teman pindah ke HP, kemudian nanti tinggal teman-teman post di Instagram, sudah jadi microblognya. Jadi sekian teman-teman tutorial. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.